Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung. Jadi pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman itu untuk melihat bagaimana sih kondisi ayam-ayam kita di kandang pada saat malam hari. Jadi seperti ini teman-teman kondisinya ketika malam hari. Ini sudah selesai untuk pemberian pakan di waktu malam hari. Nah, ayam ini di hari ini genap di usia ini, kalau nggak salah ini kan tanggal 1 ya. Tanggal 1 berarti 23 hari teman-teman. Genap 23 hari sekarang usianya. Nah, untuk pertumbuhannya sih alhamdulillah lumayan ya, besar-besar lah, lumayan bagus-bagus, dan ayamnya kondisinya juga sehat-sehat. Kemarin itu juga kita baru habis buka sekat itu, kemarin baru habis kita buka, jadi ayamnya masih penyesuaian juga dengan lokasi yang baru. Kalau di malam hari saya masih menggunakan ya minumnya itu air putih biasa, tapi di siang hari untuk mengantisipasi ayam ini kena stres. Padahal saya kan juga menerapkan jamu-jamuan nih dengan ayam-ayam saya, tapi masih saya pakai juga dengan kita stres teman-teman, agar ayam-ayam ini juga tetap fit lah, ibaratnya seperti itu. Nah, ini dia kondisinya. Yang mana sudah kenyang itu pada bobok teman-teman, bobok cantik. Nah, jadi seperti ini. Gimana ya, kalau posisi tempat minum pakan sudah ada yang kita gantung, ada juga yang di bawah teman-teman. Tuh masih ada juga di bawah, ada berapa butir kita simpan di bawah. Itu juga dalam artian untuk penyesuaian juga dengan mereka. Ini kan juga sudah kita gantung nih. Dalam artian ini kan, kalau gantung ini kan tidak semuanya itu dapat makan teman-teman. Ada juga yang masih belum paham. Jadi kita kasih di bawah juga. Tujuannya ini kan belum genap 1 bulan nih teman-teman, posturnya pun belum terlalu tinggi-tinggi amat, jadi biar pertumbuhannya itu merata teman-teman. Walaupun berbeda tapi tidak jauh-jauh benar perbedaannya. Maka dari itu diperbanyak di tempat pakannya teman-teman. Air minum saya gunakan 6 aja ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kalau ini sih saya buka, ini kan populasi 600, sisanya itu 700 ya, 600 mati, kematian 7 ekor teman-teman. Nah, ini 645 teman-teman. Sisanya kemarin itu kan di awal video yang saya penjemputan di OC itu kan banyak yang mati nih teman-teman. Banyak yang mati ketika di kandang ini. Alhamdulillah sampai hari ini kematiannya 7 ekor untuk yang populasi yang ini teman-teman. Nah, saya juga agak sedikit khawatir juga teman-teman ketika sudah dibuka kandangnya ini kayaknya terlalu lebar ya, akhirnya menimbulkan sifat teritorial pada ayam-ayam kita teman-teman. Maklumlah kan, karena ayam kampung genetiknya itu pasti ada teman-teman, genetik ya suka tarungnya. Nah, ya seperti saya takutnya itu bisa memicu tingkat kanibalisme teman-teman. Maka dari itu saya selalu kontrol di kandang, kemudian pakannya itu nggak saya kosongin, selalu ada. Nah, itu contohnya teman-teman. Nah, kan sifat teritorialnya sudah mulai muncul teman-teman, jadi harus berhati-hati. Itu hijau-hijauan pun sudah saya coba kasih juga untuk mengajari mereka untuk makan hijau-hijauan, biar mereka itu ada kesibukan selain untuk matok-matokin teman-temannya. Nah, selain juga dari penyakit, rentan dengan penyakit ketika usia DOC. Nah, ketika sudah beranjak mau mendekati 30 hari sampai ke 1,5 bulan lah baru amannya. Itu sifat teritorial ayam ini kan masih ibaratnya masih kekanak-kanakan lah, ibaratnya seperti itulah ya, baru tumbuh-tumbuh ya, mulai mengangkat untuk agak dewasa lah, jadi seperti itu. Jadi agak nakal-nakal dia teman-teman. Nah, itu juga harus berhati-hati. Maka saya selalu kontrol, kalau ada yang terluka nanti cepat kita pisahkan. Tapi alhamdulillah sejauh ini belum ada yang terluka sih. Jadi mereka itu kayak bertarung merebutkan daerah kekuasaan teman-teman. Tarung kalah lari gitu. Jadi nggak ada sih yang jahil untuk matokin badan teman-temannya, nggak ada. Hanya tarung seperti itu aja tuh. Tuh tarungnya tuh. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini alhamdulillah sehat. Kemudian juga untuk di kandang sebelah, ini kandang sebelahnya teman-teman, yang populasi 400 ekor, alhamdulillah juga
kemarin itu kan sempat terkena berak kapur. Nah, sekarang kita lihat ya, kita intip ya teman-teman. Oke, kita buka dulu biar lebih leluasa kita untuk pengambilan gambarnya teman-teman. Nah, kemarin itu kan terkena berak kapur. Kena berak kapur, saya kasih termizin itu selama 2 hari berturut-turut. Saya kasih termizin, ketika siangnya termizin, malamnya air putih biasa, besoknya lagi termizin. Nah, habis termizin baru saya doping lagi dengan jamu-jamuan. Alhamdulillah untuk yang berak kapur tuntas teman-teman. Alhamdulillah. Jadi ya beginilah, kalau ayam terkena sakit teman-teman, jangan dibiarkan secara berlarut, apalagi dengan populasi yang banyak, bahaya. Jadi ketika ada indikasi saja ataupun ada gejala-gejala saja, cepat diatasi. Seperti kita berikan untuk mengantisipasi termizin. Kalaupun misal seandainya baru untuk mengantisipasi kita berikan jamu-jamuan, nggak masalah. Itu bisa juga teman-teman. Kemudian juga penyemprotan kandang menggunakan antisep itu juga harus, atau desinfektan itu harus teman-teman, karena pencegahan untuk virus-virus itu agar tidak berkembang secara luas lah, ibaratnya seperti itu. Jadi saya itu rutin untuk melakukan penyemprotan dengan antisep teman-teman untuk di kandang ini. Jadi seperti itu. Ini alhamdulillah rencananya sih untuk kedepannya itu, untuk yang 400 ekor ini nanti akan kita gabungkan juga dengan yang hampir 1 bulan. Ini kan beda 1 minggu nih teman-teman. Rencananya mau saya gabungkan. Cuma sekarang itu kondisi tubuhnya ini kan baru mulai untuk beranjak penggemukan nih, ibaratnya baru mulai mau ngangket-ngangketnya, ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi belum saya gabungkan, biarkan aja mereka khusus di sini dulu. Mungkin 1 atau 2 minggu ke depan baru kita gabungkan menjadi satu dengan yang ini teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, beginilah ini kondisi tidurnya, pada gemes-gemes melihatnya teman-teman. Pokoknya saya itu setiap malam itu turun habis ngasih pakan ya, ngasih pakan. Jadi saya itu sekaligus untuk kontrol, duduk aja teman-teman di sini untuk melihat ayam-ayamnya bagaimana kondisinya, kemudian makannya gimana. Nah, jadi selalu duduk itu paling tidak itu 1 jam teman-teman. Saya itu ya kita ngobrol-ngobrol lah sama ayam-ayamnya, walaupun ayam-ayam itu tidak tahu ngomong teman-teman. Ya hanya berbunyi-berbunyi gitu aja lah. Ini untuk cengker-cengkernya sudah ada yang mulai muncul nih teman-teman. Kalau yang pejantan sudah ada yang mulai muncul. Tuh, lanjut. Alhamdulillah. Ini bagus-bagus ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk luas kandang ini populasi 645 ekor itu, kemarin itu kan ini kan lebar kandang ini kan 6 meter teman-teman. Jadi kemarin itu kan 3 meter, sekarang kita tambah lagi 3 meter dengan panjang juga 6 meter nih teman-teman. Karena kan kandang saya kan 6 kali 12 teman-teman. Jadi 6 kali 6 ini teman-teman untuk ukuran kandangnya. Jadi alhamdulillah lah untuk ayam-ayamnya pertumbuhannya juga lumayan bagus tuh, pada bunyi-bunyi tuh teman-teman. Aduh. Jadi kalau udah kayak gitu itu kita harus berhati-hati, waspada teman-teman. Nah, di usia-usia seperti ini itu kita khawatir ada kanibalisme. Nah, jadi seperti itu. Kanibalisme itu kan bisa disebabkan beberapa faktor. Bisa jadi kita membuka kandang itu terlalu luas, itu bisa jadi juga, ataupun faktor cuaca itu juga bisa. Jadi harus berhati-hati, karena kan seperti ayam kampung ini kan sifatnya itu masih ada yang namanya tarungnya, kanibalismenya itu masih ada teman-teman. Jadi harus segera berhati-hati. Nah, untuk antisipasi saya masih memberikan pakan hijau-hijau itu daun kelor teman-teman. Jadi biar mereka ada kesibukan, sekaligus juga kan daun kelor kan bagus untuk daya tahan tubuhnya. Nanti baru kita kasih seperti daun pepaya, itu nanti akan kita kasih. Yang penting kita ajarin dulu lah pakai daun kelor, mau atau tidak. Ini sih kan dari tadi siang saya kasih dan belum habis-habis teman-teman, karena memang baru, hal yang baru kan. Jadi mereka masih ya penasaran lah, mana yang mendekat ya patok-patokin daun kelornya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di jam malam ini makan, lampu pun masih sama, tapi sudah saya tinggikan, dan kondisinya pun untuk penghangatnya tidak begitu panas lagi dalam sini. Jadi biarkan mereka ini untuk melatih daya tahan tubuhnya teman-teman. Mungkin nanti untuk kedepannya itu tadi pun sudah saya latih untuk dimatikan lampu ketika malam hari. Malam hari saya matikan dari sore. Nah, ketika saya ngasih pakan baru saya hidupkan kembali teman-teman. Jadi biar mereka itu nggak kaget lah, ibaratnya seperti itu, tidak kaget dengan lampu yang langsung serta-merta kita matikan. Tapi untuk siang dari usia 2 minggu ke atas itu sudah nggak pernah saya hidupkan lagi teman-teman, kecuali memang ada hujan. Tapi sayangnya di daerah saya ini sudah 1 mingguan tidak ada turun hujan teman-teman. Jadi panasnya luar biasa.
Nah, itu juga bisa menyebabkan tingkat kanibalisme juga teman-teman kalau panas tadi dari cuaca. Untuk mengantisipasinya itu pakan jangan sampai mereka ini ibaratnya itu kosong lah tempat pakannya. Jadi biarkan kondisi mereka itu tetap kenyang, biar mereka itu tidak hirau dengan tarung-tarung teman-teman. Tapi itu juga salah satu alternatif ya, kalau misalnya nggak ampuh pakai itu teman-teman. Tapi kalau misalnya masih saja terjadi, ya udah kita ambil ayam yang memang lagi nakal-nakalnya, kita ambil pisahkan di kandang tersendiri aja teman-teman. Jadi seperti itu, cari amannya seperti itu, biar tidak berjatuhan lagi korban-korban lainnya. Karena begini teman-teman, kalau sudah ada yang mulai luka badannya, itu pasti akan yang lain juga akan ikut. Nah, ikut-ikutan dia, jadi bahaya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi begini kondisi malam hari, ayam-ayam kita pada tidur tuh, ada yang di pojokan, ada yang tidurnya seperti ini teman-teman. Nah, ada yang bertengger di atas pakan. Nah, ini depan saja ada yang tidur teman-teman. Hei, kita kacau dulu teman-teman. Hei, 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 hei. Kamu tidur ya. Nah, oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, ini kondisi dadanya tidak nyilet ya teman-teman, gemuk nih, tebel ini dagingnya. Nah, ini dia, gemuk-gemuk dia teman-teman. Ya, alhamdulillah. Mungkin sekian ya teman-teman mengenai kondisi ayam kita di malam hari. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman juga, dan juga harus tetap waspada, berhati-hati, tetap selalu jaga kesehatan teman-teman juga, dan ternak-ternaknya. Yang lebih penting itu kesehatan kita harus tetap dijaga teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, salam dari kami, kandang ternak gokil. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.